rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Halo, salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, hari ini kita memasuki hari Minggu dalam pekan biasa yang ke-6. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita semua kembali diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini pula kita akan mendengar Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Dan kita merayakan perayaan Hari Kasih Sayang. Dan semoga pada perayaan Hari Kasih Sayang ini kita semua terus memaknai kasih sayang Allah di dalam kehidupan kita dengan membagi kasih sayang Allah dalam diri kita kepada sesama. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan seseorang yang menderita sakit kusta. Dan sangat menarik bahwa hari ini kita juga merayakan Hari Kasih Sayang, ya. Hari di mana kita mau kembali merenungkan, mengenangkan, dan melihat sejauh mana kita telah menyatakan kasih Allah di dalam hidup kita, dalam relasi dengan sesama. Saudara-saudari, ketika kita mendengar Injil hari ini, di mana seorang kusta datang mencari Yesus, ia memohon kepada Yesus. Ia berkata, "Tuhan, jika engkau mau, ini engkau dapat mentahirkan aku." Ini ada satu perasaan yang sangat mungkin menderita dalam diri seorang penyakit kusta. Jika engkau mau, ia tidak memaksa Yesus, tetapi ada sesuatu yang diharapkan dari Yesus. Tetapi dalam kerendahan hati, ia tidak memaksa Yesus. "Tuhan, jika engkau mau," ia memohon sesuatu dengan penuh harapan bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Dan tentu Yesus menyembuhkannya. Tetapi kita harus melihat mengapa orang kusta begitu besar pengharapannya bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Mari kita lihat dalam bacaan pertama dari kitab Imamat. Dikatakan di sini bahwa seorang penyakit kusta, seorang yang menderita penyakit kusta, ia harus dihadapkan kepada imam.
Dan imam itu akan mengatakan atau menyatakan bahwa ia menderita penyakit kusta atau tidak. Jikalau ia menderita penyakit kusta, maka ia harus mengalami satu peristiwa yang dimana orang itu akan menjadi najis. Najis karena apa? Karena penyakit yang ia alami adalah penyakit yang berbahaya. Oleh karena penyakit yang berbahaya, maka seorang penyakit kusta harus tinggal di luar perkemahan. Ia harus mengenakan pakaian yang bercabik-cabik, rambutnya terurai, dan mukanya harus ditutup dan sambil menyuruh najis. Ini bukan sebuah hukuman, tetapi ini adalah suatu aturan yang dilakukan. Kenapa? Ini penyakit menular. Supaya dia tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain, maka dia harus dikeluarkan dari perkemahan. Atau dengan istilah pada zaman corona ini, dia harus dikarantinakan supaya memutuskan alur penyakit. Dia harus dikarantinakan, dia harus keluar. Nah, ketika ia sembuh, ia harus menghadap kembali kepada imam supaya imam menyatakan bahwa ia sudah sembuh. Nah, itulah yang kisah kita dengar. Ketika Yesus menyembuhkannya, Yesus mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam adalah satu tujuan Allah supaya ia kembali diakui. Kita ingat bahwa dalam kitab Imamat, ia sudah dikeluarkan dari perkemahan oleh karena ia orang yang berbahaya. Tapi sekarang ia sudah sembuh. Ia harus menghadap imam supaya imam menyatakan bahwa lu sudah sembuh. Lu sekarang boleh berrelasi dengan orang. Lu boleh masuk dalam kehidupan sosial. Lu boleh bergaul dengan orang lain. Lu sekarang sudah bebas. Sudah sehat. Jadi harus memperlihatkan dirinya kepada imam. Oleh itu kita dengar bahwa mungkin begitu sukacitanya, ia tidak memperlihatkan diri, malahan ia pergi memberitakan peristiwa ini. Di satu sisi kita bukan mengatakan bahwa oh ia salah, mengapa ia tidak memberitahukan kepada imam, ia telah melakukan pelanggaran. Tetapi ada satu sukacita iman yang luar biasa yang ia alami. Kenapa? Ia selama ini mengalami penderitaan oleh karena sakit. Yang kedua, ia mengalami penderitaan batin oleh karena orang sudah menyisikan dia, mengeluarkan dia. Orang sudah melihat dia sebagai orang berdosa, orang yang tidak layak. Ketika ia pergi memberitakan peristiwa itu ke banyak orang, sebenarnya ia mau menunjukkan kepada semua orang bahwa saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Ini cara lain orang kusta untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang sehat, sebagai orang yang sudah layak dan pantas untuk masuk ke dalam kehidupan sosial. Yang berikut, peristiwa yang berikut adalah peristiwa kasih, kepedulian, kasih, cinta Allah bagi manusia sangat luar biasa. Bayangkan, penyakit kusta adalah penyakit yang menular dan tidak ada orang yang ingin dekat. Tetapi Allah datang. Allah ingin dekat dengan umatnya, siapapun dia. Yang kaya dan miskin, yang sakit dan sehat, yang bahagia dan tidak bahagia. Semua ia datang, semua ia ingin jumpai. Ia ingin menyembuhkan semua orang yang sakit. Siapapun dia. Orang kaya yang sakit, orang miskin yang sakit, orang yang punya jabatan tinggi yang sakit, orang yang jabatan rendah yang sakit, semua ia datangi. Ia tanpa memandang apapun status dalam kehidupan sosial. Cara Allah ini adalah cara yang dimana Allah ingin memanggil semua orang agar menerima orang lain dalam kehidupan ini. Apapun situasi hidup yang dialami sesama kita, teristimewa yang menderita, jangan kita tinggalkan mereka, jangan kita jauhkan mereka, tetapi kita datang, kita hadirkan kasih sayang Allah bagi mereka. Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, saudara-saudara, jadilah dirimu seperti diriku, jadilah
engkau pengikut setia Kristus. Dan lakukanlah apa yang dikehendaki Kristus. Sebab segala sesuatu yang kau lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Engkau melakukan perbuatan baik kepada orang-orang yang menderita dan orang-orang yang kecil, engkau lakukan bagi Allah. Bukan engkau lakukan pertama-tama bagi orang itu, tetapi bagi Allah. Paulus menyatakan dengan jelas ini, everything you do is for the glory of God. Untuk kemuliaan Allah. Walaupun Allah tidak butuh kemuliaan, sebab Allah sudah mulia. Tetapi Allah mau melihat sejauh mana manusia melakukan apa yang diharapkan Allah, apa yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, kisah ini kisah yang sangat menarik bagi kita. Menarik oleh karena apa? Pada hari kasih sayang ini, kita mau membawa kasih Allah itu kepada sesama. Mungkin ada orang yang selama ini menolak kehadiran orang lain dalam hidup. Mungkin karena orang itu miskin, karena orang itu sering menyusahkan kita. Orang itu dari golongan yang rendah, tidak punya jabatan. Saat ini Tuhan menyapa kita. Siapapun dia, apapun statusnya, dari mana asalnya. Semua orang harus diterima dalam kehidupan kita. Sebab mereka adalah saudara kita. Walaupun mungkin bukan saudara seiman, bukan saudara dalam hubungan darah, keturunan, apapun. Mereka semua sesama kita adalah satu keturunan Allah. Kita semua berasal dari satu Allah. Kita semua berasal dari satu ciptaan itu Allah. Kita semua adalah saudara satu sama lain. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menyatakan kasih sayang kita, kepedulian kita, waktu kita, tenaga kita, cinta kita, kasih sayang kita, perhatian kita, penghargaan kita kepada orang-orang kecil, orang-orang yang sakit. Saudara-saudari, kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang mau menunjukkan kepada kita cara mencintai yang benar, cara peduli yang benar, cara memperoleh kebahagiaan yang benar. Tuhan Yesus hari ini ingin menjumpai kita. Dan ia ingin mendengarkan keluh kesah kita. Ia ingin kita menyatakan suatu permohonan yang indah. Tuhan, jika Engkau mau, jadilah aku sembuh saat ini. Sebab aku juga orang sakit. Ketika kita memohon dengan penuh ketulusan, tanpa ada sesuatu pemaksaan, maka itulah doa. Itulah ciri hidup pengikut Kristus. Maka Tuhan akan mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mencintai kita, maka marilah kita saling menjaga, saling menjaga dan saling merawat satu sama lain pada saat ini. Teristimewa pada saat kita mengalami pandemi coronavirus yang sangat berbahaya. Dengarlah instruksi arahan dari pemerintah. Jaga diri kita, jaga jarak, pakai masker, dan ketika kita mengalami sakit, kita diundang untuk mengisolasi diri kita, mengkarantina diri kita, supaya penyakit yang kita miliki tidak menular ke orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, dengan saling merawat dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.